البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yaitu penafsiran berdasarkan prinsip dan akidahnya Ahli Sunnah wal Jamaah, yang kosong daripada tahrif, kosong daripada takyif, kosong daripada tamtsil dan juga ta'til, terutama berkaitan masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita berada pada juz yang kelima, yaitu surat An-Nisa, ayat yang ke-49. Sekarang kita akan masuk ke ayat yang ke-49. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha' wa la yudlamuna fatila." Artinya, tidakkah engkau perhatikan orang-orang yang mereka mensucikan diri-diri mereka sendiri, padahal Allah Ta'ala lebih tahu, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih tahu siapa yang berhak untuk disucikan, dan mereka tidak didolimi sedikit pun. Ayat yang mulia ini, barakallahu fikum wa hafizakumullah, menjelaskan kepada kita semuanya bahwasannya jangan sampai kita mensucikan diri-diri kita semuanya dari suatu kesalahan atau suatu dosa atau suatu kekeliruan, karena manusia tidak ada yang maksum. Manusia semuanya butuh yang namanya penyempurna. Oleh karena itu, selain Nabi dan Rasul, tidak ada yang maksum dari kesalahan. Kesalahan pasti ada, kekeliruan pasti ada, kekurangan juga pasti ada. Yang kurang butuh penyempurna, yang bengkok perlu diluruskan, yang keliru harus diupayakan untuk dibenahi. Ini ayat yang sangat mulia yang memberikan bimbingan kepada kita semuanya agar kita semuanya tidak merasa suci, namun berupaya untuk bersih, berupaya untuk tidak menyengaja berbuat kekeliruan, tidak menyengaja berbuat kekeliruan. Taruhlah seandainya tergelintir, terjatuh dalam kekeliruan, siap untuk kembali kepada kebenaran. Itulah yang dikenal dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Kita lihat penafsirannya. Qala al-mufassirun atabahumullah, alam ta'lam ayyuhar rasul amra ulaika alladzina yusnuna ala anfusihim wa a'malahum. Tidakkah engkau telah mengetahui ya Rasul perkara atau keadaan mereka-mereka, orang-orang yang mereka memuji diri-diri mereka, memuji diri-diri mereka dan amalan-amalan mereka, merasa mereka yang paling suci, merasa amalan mereka yang paling diterima. Wa yasifunaha bit-tuhri wal bu'di 'anis-su', yang mereka mensifati diri mereka dan amalan mereka dengan suci dan jauh dari kejelekan. Ini perlu diperhatikan baik-baik. Kalau seseorang sudah merasa dirinya paling suci, dirinya adalah yang paling diterima amalannya, itu berbahaya. Tapi berharap semoga diterima amalannya dan berupaya untuk bersih dari kotoran-kotoran kesyirikan dan juga kotoran
kebid'ahan dan kotoran-kotoran hizbiyah atau yang semisalnya. Karena kalau kita enggak berupaya enggak bisa. Kalau enggak berusaha enggak bisa. Kan seperti itu. Tapi kalau kita merasa suci, wah ana yang paling benar, pasti benar terus, enggak pernah keliru. Ini sangat disayangkan yang seperti ini. Nah, barakallahu fikum, jadi perlu diluruskan pemahamannya. Perlu diluruskan pemahamannya. Tapi berupaya untuk senantiasa istiqamah di atas al-haq, di atas Al-Qur'an dan Sunnah, itulah yang kita upayakan. Adapun ketergelinciran, terkadang terpleset, terkadang terjatuh, keliru, itu wajar. Wajar, manusia tidak ada yang selamat dari kekeliruan. Tidak ada yang sempurna, barakallahu fikum. Naam. Tapi yang paling terbaik ketika keliru, ketika tergelincir dari kekeliruan, kemudian dia terjerumus ke dalam kekeliruan, ketika diingatkan segera kembali kepada al-haq, kembali kepada kebenaran, itulah yang terbaik. Menerima dengan lapang dada, penuh dengan keluasan. Jangan sampai dia tidak mudah untuk dinasihati, berat untuk menerima kebenaran, itu sangat disayangkan. Kita lihat lagi. Balillah ta'ala wahdahu alladhi yusmi 'ala man yasha' min ibadihi. Bayangkan. Tapi hanya Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala saja yang akan menyanjung memuji dari kalangan hamba-hambanya yang Allah Ta'ala kehendaki. Bayangkan. Jadi pujian yang mutlak, sanjungan yang mutlak itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, yang kita harapkan adalah apa? Pujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan pujian manusia, bukan sanjungan manusia. Oleh karena itu kalau beramal, jangan karena untuk mencari sensasi, biar terkenal, biar viral atau yang semisalnya, bukan, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Di samping ikhlas di dalam mengamalkan suatu ibadah, mencontoh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lihat lagi. Li'ilmihi bihaqiqati a'malihim, karena Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengetahui hakikat amalan hamba. Adapun manusia enggak bisa, dia taunya zahirnya saja. Manusia itu menilai dari penampilan zahirnya. Zahirnya amalannya baik, bagus, ya udah, itu yang dihukum manusia. Perkara batinnya yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Taala mengatakan fala tuzakku anfusakum, huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan kalian mensucikan diri kalian, karena Allah Taala zat yang lebih tahu siapa yang paling suci. Na'am, barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah. Tentunya kesucian ada pada ketakwaan. Karena ketakwaan sebagai mizan timbangan seorang hamba mulia ataukah tidak di hadapan Allah Ta'ala, karena ketakwaan, bukan karena jabatan, bukan karena kedudukan, bukan karena gelar atau titel, bukan, tapi karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Ta'ala adalah orang yang paling bertakwa. Orang yang paling bertakwa, barakallahu fikum. Na'am. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah. Tidak ada bedanya mengenai warna kulit. Perbedaan keturunan enggak jadi masalah. Tapi ketakwaan inilah yang akan mempersatukan. Ketakwaan ini dengan patokan, barometer, ukuran di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat lagi. Wala yunqasuna min a'malihim syai'an miqdaral khayt alladhi yakunu fi shiqqin nawah tamrah. Masyaallah. Yang mana amalan-amalan hamba tidak akan dikurangi sedikit pun, walaupun walaupun senilai dengan benang. Paham ya? Benang yang dipermisalkan seperti apa? Seperti semacam benang putih atau garis putih yang ada di belahan biji kurma. Jadi kalau antum membelah kurma, ada bijinya, perhatikan baik-baik di situ. Itu ada kitmir. Kitmir itu adalah lapisan biji yang tipis, yang warnanya putih itu, biasanya lapisannya itu kitmir. Kemudian situ nanti ada belahan. Di belahan itu, barakallahu fikum, ada 6 semacam garis putih. Kalau antum tarik gini bisa. Kayak benang itu. Kalau enggak percaya buktikan saja nanti. Kemudian itu di situ nanti pun ada barakallahu fikum lubang kecil yang biasanya kalau orang nanam tumbuh di situ daunnya.
Nah itu. Nah maksudnya apa? Sekecil apapun Allah Ta'ala tidak mendolimi. Sekecil apapun amalan seorang hamba tidak pernah Allah Subhanahu Wa Ta'ala mendoliminya. Kita lihat lagi ayat yang berikutnya. Ayat yang ke-50. Qala Allah Ta'ala, "Undur kaifa yaftaruna 'ala Allahil kadhiba wa kafa bihi isman mubina." Perhatikan bagaimana mereka berani berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala dengan kedustaan. Wa kafa bihi isman mubina. Cukuplah sebuah dosa yang nyata untuk orang yang membuat kedustaan tersebut. Ini sebenarnya berkaitan tentang siapa? Tentang ahlul kitab, al-yahud wan nasara, yang mereka pandai memutarbalikkan fakta, yang mereka pandai menipu, menghias-hiasi al-haq dengan kebatilan, menghias-hiasi kebatilan dengan al-haq. Oleh karena itu sampai-sampai Allah Taala peringatkan, ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahlul kitab, siapa ahlul kitab? Al-yahud wan nasara. Wahai ahlul kitab, kenapa engkau menyamarkan al-haq dengan kebatilan? Dan kenapa engkau menyembunyikan al-haq dalam keadaan engkau mengetahuinya? Bayangkan, ahlul kitab, al-yahud wan nasara, licik di dalam mengelabuhi, licik di dalam menipu kaum muslimin wal iyad billah. Kita lihat lagi tafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah, undur ilaihim ayyuhar rasul. Lihatlah kepada mereka wahai Rasul, muta'ajjiban min amrihim, dalam keadaan merasa heran terhadap keadaan mereka. Kaifa yakhtaliquna 'ala Allahil kadhib. Bagaimana mereka justru membikin kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, berani berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala wal iyad billah. Wa huwal munazzah an kulli ma la yaliqu bih. Padahal Allah Subhanahu wa taala disucikan dari segala sesuatu yang tidak layak untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa kafa bi hadzal ikhtilaf dhanban kabiran kashifan an fasadi mu'taqadihim. Masya Allah. Cukuplah dengan perbuatan kedustaan ini, cukuplah sebagai dosa yang besar yang membuka, menyingkap rusaknya akidah dan keyakinan mereka. Ini menunjukkan bahwasannya kita diperingatkan jangan sampai kita meniti jejaknya orang-orang Yahud dan Nasara, jejaknya orang-orang ahli kitab yang mereka pandai bersilat lidah, pandai memutarbalikkan fakta, pandai mengelabuhi yang hak dengan kebatilan, pandai menyembunyikan al-haq, ditampakkan di hadapannya kebatilan. Allah musta'an. Tapi yang namanya al-haq, ikhwan fiddin, a'azzani azakumullah, akan senantiasa nampak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala sampai nanti mendekati hari kiamat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirin 'alal haq. Dhahirina 'alal haq. Artinya apa? Akan senantiasa terus-menerus ada sekelompok dari kalangan umatku yang nampak unggul di atas al-haq, di atas Al-Qur'an was sunnah, qaulan wa 'amalan wa i'tiqadan. Ucapan, keyakinan dan juga amalannya. Bukan hanya sekedar ucapan saja. Kalau cuma ngaku-ngaku banyak, ngaku ahlu sunnah, sunni salafi. Bahkan apa? Nah, kaosnya pun disablon juga, sunni salafi. Hanya pengakuan saja, amalannya buktikan barakallahu fikum sesuai dengan dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Gitu. Kenapa? Karena yang namanya iman diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, diamalkan dengan anggota badan. Jangan seperti orang-orang Murji'ah yang mereka mengatakan iman cukup diyakini katanya. Yang satunya mengatakan iman cukup diucapkan. Yang satunya lagi, karena ada Murji'ah ada 3. Yang satunya lagi mengatakan iman diyakini diucapkan. Lah amalan bagaimana? Enggak perlu amalan katanya. Amalan itu enggak perlu katanya. Yang penting kan hatinya Mas katanya. Orang-orang seperti itu, hati-hati. Nah, barakallahu fikum, tapi amalkan. Amalkan. Ketika sudah mengucapkan, diyakini, buktikan dengan amalan. Buktikan dengan amalan. Ini sekedar apa? Menyebutkan bahwasannya orang-orang ahlul kitab, al-yahud wan nasara, mereka sangat licik di dalam merusak agama Islam ini. Licik di dalam merusak kaum muslimin, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala peringatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
tentang keadaan orang-orang Yahud dan Nasara. Walan tarda 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahud dan Nasara tidak akan pernah ridha sampai engkau mengikuti agama mereka. Bayangkan, hingga saat ini permusuhan mereka sangat sengit terhadap kaum muslimin. Mereka mengubah, merusak kaum muslimin walaupun tidak secara langsung, mungkin melalui teknologi yang canggih, melalui media sosial atau melalui alat-alat canggih yang mereka bikin. Yang jelas kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kuncinya ikhwan fiddin, a'azzani wasakumullah, yang paling ampuh dan paling kuat terutama di akhir zaman yang penuh dengan fitnah adalah talabul ilm, mencari ilmu. Ini sekarang jarang sekali orang mau mencari ilmu. Padahal ilmu ini sangat bermanfaat. Ilmu ini yang kita butuhkan. Ilmu ini senjata yang paling kuat. Kita harus merasa kalau di dalam diri kita ini ada musuh yang sangat besar. Musuh ini akan nampak kalau dia berbicara, akan nampak kalau dia berbuat, akan nampak kalau dia berpikir, yaitu kebodohan. Ini musuh yang sangat berbahaya nih. Musuh dalam selimut, kita jadi selimutnya. Musuhnya di dalam sini. Musuh kebodohan tadi itu diperangi dengan al-ilm. Diperangi dengan apa? Al-ilm. Apa kata al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah di dalam An-Nuniyah yang sering anak ulang-ulang berkali-kali, kata beliau, wal jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amran fi tartibi muttafiqani. Artinya apa? Kebodohan itu adalah penyakit yang bisa membunuh. Bayangkan, antum enggak terasa, kita enggak terasa, kelihatan hidup, kerja sana kerja sini, salat, zakat, puasa, tapi ada musuh yang ada di dalam diri kita, harus kita perhatikan baik-baik. Penyakit yang sangat berbahaya, yaitu penyakit kebodohan. Apa kata beliau? Da'un qatilun, penyakit yang bisa membunuh. Membunuh apa? Yang dibunuh hatinya. Barakallahu fikum. Badannya sehat-sehat saja, kekar, besar, ya kan? Tapi yang dibunuh itu hatinya. Kalau hati sudah mati, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara, tidak mengetahui mana yang ma'ruf, tidak pula mengingkari kemungkaran. Wal iyadu billah. Apa obatnya kata beliau? Ada obatnya. Obatnya ini enggak dijual di apotek, enggak dijual di supermarket, Indomart, Alfamart, enggak ada di sana. Paham ya? Apa kata beliau? Wasifa'uhu amran, obatnya dua. Ini obatnya ini. Kalau mau tahu obatnya harus perhatikan baik-baik. Wasifa'uhu amran fit tartibi muttafiqani. Dua perkara, dua obat ini enggak pernah terpisahkan. Enggak pernah terpisahkan. Pasti beriringan terus. Apa obatnya? Nassun minal kitab minal Qur'an, nassun min Qur'ani aw min sunnatin. Obatnya dalil dari Al-Qur'an atau dalil dari As-Sunnah. Al-Qur'an dan As-Sunnah, itulah obatnya. Setelah kita menjumpai obatnya, dapat obatnya, itu kita sendiri mungkin butuh orang yang bisa mengobati. Kalau kita ngobati sendiri dengan otodidak, wah tak obati sendiri misalkan, bisa jadi apa? Kontradiksi, keliru nanti. Karena Al-Qur'an dan Sunnah apa faedahnya? Bifahmi salafil ummah, sesuai dengan pemahaman para salaful ummah, para pendahulu kita yang saleh. Oleh karena itu beliau masih mengatakan butuh dokter. Kata beliau, obatnya dua perkara yang tidak terpisahkan. Kata beliau, wa tabibuhu dzakal alim rabbani. Dokternya, kata beliau, kata Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, dokternya adalah al-alimu rabbani. Seorang alim, orang yang berilmu tapi bisa mendidik rakyatnya, mendidik muridnya. Dari apa? Ilmu yang paling dasar, kemudian berikutnya. Karena al-alimu rabbani definisinya apa? Huwal ladzi yu'allimu an-nasa min sigharil ilmi qabla kibarih. Al-alimu rabbani definisinya adalah yaitu seorang yang alim yang bisa mendidik seseorang dari ilmu yang dasar sebelum ilmu yang tinggi. Menunjukkan ilmu itu bertahap, sedikit demi sedikit. Seperti itu barakallahu fikum. Sebagaimana halnya kita dulu pernah mungkin di antara kita belajar ilmu dunia, apakah langsung ilmu yang tinggi? Tidak, bertahap dulu. Kalau sekolah umum biasanya ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, bertahap kan, itu ilmu dunia benar. Ilmu agama ternyata juga apa? Bertahap juga. Ada ilmu yang dasar, masalah ilmu tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Ilmu bahasa Arab juga sama. Ada nahwu, ada sharaf, itu pun diurutkan. Dari yang dasar hingga naik
Mencari puncaknya yaitu memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, masyaallah. Ikhwani fid din, azzani wa azzakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita lihat apa yang disampaikan di situ. Itu ayat yang berikutnya sekedar penyebutan karena berkaitan dengan sebelumnya. Qala Allah Ta'ala berfirman, yaitu ayat yang ke-51 dari surat An-Nisa. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Allahul musta'an. Tidakkah engkau mengetahui orang-orang yang mereka telah diberikan bagian dari kitab? Al-Yahud wal Nasara diberi kepada mereka kitab. Al-Yahud kitab apa yang diberikan kepada mereka? Al-Yahud kitab apa? Zahud, orang yang Yahud. Taurat. Paham ya? Nah, Nasara kitab apa? Injil. Diberi mereka Alkitab, ada di hadapan mereka. Kita lihat apa perbuatan mereka. Yu'minuna bil jibti wat taghut, namun justru mereka beriman kepada berhala-berhala, seluruh yang sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jibti wat taghut penafsirannya nanti akan disebutkan, yaitu beriman dengan para jin, para setan, para berhala, berhukum kepada selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Ayo na'am. Kita lihat. Wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Memutarbalikkan fakta, bayangkan ini. Orang-orang Yahudi dan Nasara memutarbalikkan fakta. Mereka mengatakan kepada orang-orang kafir bahwasanya orang-orang kafir itu lebih di atas petunjuk dibanding orang-orang yang beriman. Lebih lurus jalannya katanya. Padahal apa? Ini hanya memutarbalikkan fakta. Biar orang-orang yang beriman mereka ragu, akhirnya meninggalkan keimanannya, wal iyad billah. Inilah sunnatul Yahud. Na'am barakallahu fikum, yang Rasulullah mengatakan la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin dira'an bi dira'in hatta law dakhalu fi juhri dabbin lataba'tumuh. Qulna al-yahud wan nasara qala faman. Apa artinya? Rasulullah sudah mewanti-wanti, mengatakan dalam hadis yang sahih, beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan la tattabi'unna sanana man kana qablakum, sungguh kalian akan mengikuti jejaknya orang-orang sebelum kalian. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal. Dira'an bi dira'in, sehasta demi sehasta. Kalaupun mereka sampai masuk ke dalam lubang dob, niscaya kalian pun akan masuk ke dalam lubang tersebut. Dijelaskan, apakah mereka itu al-Yahud wa Nasara ya Rasulullah? Kata Rasulullah, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Siapa lagi kalau bukan mereka? Itulah yang perlu kita perhatikan baik-baik. Jangan sampai kita mengikuti sunnahnya orang-orang Yahud, metode prinsipnya orang-orang Yahud dan Nasara. Orang Yahud berilmu tapi tidak mau beramal. Orang-orang Nasara beramal tanpa ilmu. Orang-orang Yahud Allah Ta'ala murkai karena punya ilmu enggak mau beramal. Orang-orang Nasara mereka sesat karena mereka beramal tanpa ilmu. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asbahumullah, alam ta'lam ayyuhar rasul amra ulaikal yahud alladzina u'tu hadzan minal ilmi. Tidakkah kau mengetahui wahai Rasul urusan atau perkaranya orang-orang Yahud yang mereka telah diberikan bagian daripada ilmu, kitab ada di hadapan mereka. Yusaddiquna bi kulli ma yu'bad min dunillah minal asnan wasyayatinil ins wal jin. Mereka justru membenarkan seluruh yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, berupa berhala, setan-setan dari kalangan jin dan manusia. Tasdiqan, dalam keadaan mereka benar-benar meyakini itu boleh. Bayangkan itu. Yahmiluhum 'ala tahakum ila ghairi syar'illah, yang akhirnya keyakinan tersebut membawa mereka untuk berhukum kepada selain syariat Allah Subhanahu wa taala, berhukum kepada selain Al-Qur'an was sunnah, wal iyad billah. Kita semuanya berdoa barakallahu fikum agar pemimpin kita, pemerintah kita, mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang mungkin, jangan bilang enggak mungkin, mungkin.
Hidayah di tangan siapa? Hidayah taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wah, enggak mungkin, sekarang rusak parah, kaprah sekarang ini. Amburadul katanya. Ekonomi ambles katanya, lockdown. Paham ya? Kata mereka seperti itu. Kita katakan hidayah itu mungkin. Berdoa itu jangan lupa, berdoa, mendoakan pemimpin kita, mendoakan pemerintah kita agar mendapatkan hidayah. Mungkin atau tidak? Kita katakan mungkin dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullah dinukilkan oleh Imam Az-Zahabi dalam Siyar A'lamun Nubala, kata beliau, "Lau 'alimtu anna li da'watan mustajabah la saraftuha sultan." Kalau seandainya aku tahu memiliki doa yang dikabulkan, niscaya doaku ini akan aku berikan untuk mendoakan pemimpin. Mendoakan pemimpin. Karena kalau pemimpinnya baik, rakyat sipilnya pun baik. Tapi kalau pemimpinnya jelek, rakyatnya juga jelek. Paham ya? Kalau pemimpinnya misalkan orang-orang yang suka korupsi misalkan, rakyat sipilnya pun juga banyak yang korupsi. Walaupun teriak-teriak di pinggir jalan. Paham ya? Demonstrasi maksudnya. Demo itu kan katanya menyampaikan aspirasi rakyat katanya. Biar apa? Biar rakyat diterima, direspon aspirasinya katanya. Tapi rakyatnya sendiri banyak yang melakukan korupsi. Enggak diterima seperti itu. Kalau mau memperbaiki pemimpin, rakyat itu juga harus memperbaiki diri mereka sendiri terlebih dahulu. Kan seperti itu. Nah, syahidnya di sini barakallahu fikum, orang-orang Yahud, mereka punya ilmu, namun mereka tidak menerapkan ilmu tersebut. Justru mereka berhukum kepada selain Allah, selain syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulun lil ladzina kafaru billahi ta'ala wa bi rasulih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan ini. Mereka berkata kepada orang-orang kafir yang mereka kufur kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW, apa yang mereka ucapkan? Haula'il kafirun. Ini syubhat mereka, memutarbalikkan fakta. Kata mereka apa? Haula'il kafirun. Mereka orang-orang kafir, aqwamu wa a'dal tariqan. Mereka lebih lurus, lebih benar jalannya min ulaikal ladzina amanu, daripada jalannya orang-orang yang beriman. Ini namanya apa? Taklibul haqa'iq namanya, memutarbalikkan fakta. Jadi orang-orang kafir ngomong sendiri kepada orang-orang kafir bahwasanya orang-orang yang beriman itu mereka itu rendah, jalannya orang kafir lebih lurus, lebih tepat, lebih benar katanya. Ini namanya apa? Taklibul haqa'iq, memutarbalikkan fakta. Allahul musta'an. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa ra'akum. Kita ambil dikit lagi ayat yang selanjutnya. Itu ayat yang ke-52 dari surat An-Nisa. Allah Ta'ala berfirman, ulaikal ladzina la'anahumullah wa man yal'anillah falan tajid lahu nasira. Ngeri. Jangan sampai kita melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menghantarkan kepada laknat Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan apa di antaranya? Banyak sekali. Memakan harta riba, memberi makan dari harta riba, memperindah giginya untuk keindahan, mengikir giginya merapikan untuk keindahan, mentato dan yang ditato, menyambung rambutnya dan yang disambung. Banyak sekali perbuatan-perbuatan yang bisa menjerumuskan ke dalam apa? Laknat Allah Subhanahu wa taala. Mengubah patokan tanah. Patokan tanah itu, batas tanah diubah sama dia. Biar tanahnya lebih luas, lebih lebar. Itu juga kena ancaman laknat. Melakukan perbuatan bid'ah, membuat kebid'ahan, diancam dengan laknat juga. Berdusta, diancam dengan laknat juga. Hati-hati. Laknat itu kalau munculnya dari Allah Subhanahu wa taala, apa maknanya? Naam, at-tardu wa ibti'adu min rahmatillah. Diusir, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan siapa yang mau seperti ini? Ngeri barakallahu fikum. Zaman sekarang banyak perbuatan-perbuatan riba, pinjam meminjam, dipoles-poles. Ini enggak riba, ini kan hadiah katanya. Ini kan bunga katanya. Bunga apa? Hadiah apa? Orang jual beli kredit kalau terlambat denda. Ini denda, bukan riba. Kata siapa? Lafadznya aja yang diubah, prakteknya ribawiyah. Hati-hati. Nah, barakallahu fikum. Jadi perkara riba ini sekarang sudah bisa dikatakan menyeluruh dan hampir semuanya terkena kecuali yang Allah Taala rahmati. Waliyadzubillah, hati-hati barakallahu fikum. Ancamannya ngeri, dilaknat. Waliyadzubillah. Kita lihat
Ulaikal ladzina la'anahumullah, mereka adalah orang-orang yang Allah Ta'ala melaknat mereka. Dan barang siapa yang Allah Ta'ala laknat, maka niscaya engkau tidak akan menjumpai padanya penolong. Enggak ada penolong sama sekali. Diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Qala al-mufassirun asabahumullah ulaikal ladzina kasura fasaduhum wa 'amma dhalaluhum. Mereka orang-orang yang sudah banyak kerusakan mereka dan menyeluruh kesesatan mereka, taradahumullahu taala min rahmatihi ini. Allah Ta'ala mengusir mereka dari rahmatnya. Wa man yatrudihillah min rahmatihi, dan barang siapa yang Allah Ta'ala telah mengusirnya dari rahmatnya, falan tajida lahum man yansuruh, niscaya engkau tidak akan menjumpai orang yang menolongnya. Wa yadfa'anhu su'al azab, dan niscaya engkau tidak akan menjumpai orang yang bisa menolak jeleknya azab yang menimpa dirinya. Allah musta'an. Karena pertolongan mutlak milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man nasru illa min 'indillah." Tidaklah ada pertolongan kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, azzani wa azzakumullah. Kita lihat apa yang disampaikan berikutnya. Allah Ta'ala menyatakan mengenai keberadaan mereka. Ayat yang ke-53. Am lahum nasibum minal mulki fa idzal la yu'tuna an-nasa naqira. Am lahum nasibum minal mulki fa idzal la yu'tuna an-nasa naqira. Apakah mereka itu punya bagian dari kekuasaan? Mereka itu punya bagian atau tidak dari kekuasaan yang ada ini? Fa idzal la yu'tuna an-nasa naqira. Padahal mereka itu tidaklah diberikan kecuali sedikit. Mereka itu tidaklah diberikan kecuali sedikit. Dalam artian enggak punya kekuasaan sama sekali. Hanya saja kesombongan mereka yang membawa mereka untuk Untuk barakallahu fikum berbuat kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka memberikan kepada manusia, bersedekah, berinfak hanya sedikit. Allah musta'an. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun atabahumullah bal alahum haddun minal mulki. Bahkan apakah mereka punya bagian dari kekuasaan? Walau utuhu lama a'tau ahadan minhu syai'a. Kalaupun mereka diberi bagian dari kekuasaan ini, niscaya mereka tidak akan memberikan pada seorang pun kecuali sedikit. Ini bayangkan ini. Jadi mereka kalau diberi kekuasaan, mereka rakus, enggak mau ngasih orang lain kecuali sedikit. Walau kana miqdarun nukrah allati takunu fi dhahrin nawah. Walaupun kekuasaan tersebut cuman seukuran nukrah. Nukrah itu semacam lubang kecil yang ada di punggung biji kurma. Jadi kalau biji kurma itu kurmanya itu buka, bijinya perhatikan baik-baik itu. Di tengah itu ada belahan. Sebelum itu ada selaput putih namanya kitmir, yang warna putih tipis itu. Itu nanti kalau antum belahannya antum ambil ada semacam benang tadi itu. Di tengah-tengah itu ada lubang kecil itu. Itu namanya nukrah. Maksudnya kekuasaannya walaupun sedikit enggak ngasih mereka. Mereka enggak mau ngasih. Kalau antum tanam biji kurma dan tanam, itu tumbuhnya enggak dari pinggir gitu enggak. Dari pinggir kanan kiri enggak, dari tengah tadi itu. Kalau menyaksikan itu sana itu ada biji kurma. Paham ya? Sudah tumbuh dari tengah kan? Tengah. Lalu lubang di situ. Barakallahu fikum. Nanti kalau belum percaya bisa lihat sendiri ya. Itu di atas itu ada tengahnya ada lubang kecil itu. Kalau tumbuh dari situ. Ikhwan fillah azza wa jazakumullah. Itulah yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat yang mulia ini mengenai keberadaan orang-orang Yahud wan Nasara ahlul kitab yang mereka terkenal pandai di dalam memutarbalikkan fakta, pandai di dalam menipu manusia, dan pandai di dalam mengelabui kaum muslimin. Yang hak nampak batil, yang batil nampak hak. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita dan menjaga kita dan senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan agar meninggal di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Cukup sekian dulu, barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.